Di dalam filsafat ditemukan satu konsep, di tengah kebenaran itu pasti ada setitik kekurangan. Oke. Di sejumlah kesalahan pasti ada setitik kebenaran. Oke. Berarti tidak ada kebenaran mutlak dan tidak ada kesalahan mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini saya mengunjungi Universitas Malahayati dan bertemu dengan sahabat lama ini, sudah lama nggak jumpa, baru tahun ini, Profesor Soedjarwo. Nah, beliau masih mengajar di sini, di filsafat juga ya. Ya. Apa yang akan kita bicarakan ini tentunya berpengaruh kepada rakyat Indonesia sekarang ini yang apa ya, adu otot lah mungkin ya, adu kuat ngomong, pokoknya nggak ada yang mau salah, walaupun itu kalau di kamus dia tetap salah. Nah, kita mau ngomongin mental dengan Prof. Jarwo ini, pandangan beliau seorang filsafat yang biasa mengajar filsafat ini seperti apa sih nanti anak-anak muda ini yang sudah generasi apa ini, bukan Z lagi, udah A lagi, udah Alpha ya, udah generasi Alpha. Silakan Prof, apa pendapat tentang mental kita ini seperti apa Prof? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama sekali nggak jumpa kita dalam bincang-bincang seperti ini, kalau nggak salah hampir 1 tahun. Iya, tahun lalu kita terakhir. Tahun terakhir. Yang pertama, saya melihat dari sudut pandang filsafat manusia yang memang selama ini saya geluti. Saya melihat ada semacam fenomena kekosongan di dalam kehidupan kita, dalam arti kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan apapun itu kaitannya dengan relasi sosial. Relasi sosial. Ya, relasi sosial, karena manusia itu bermakna karena ada manusia lain. Kalau dia sendirian kan nggak ada maknanya. Yeah. Dia bermakna itu karena ada manusia lain yang memberikan makna. Nah, oleh karena itu ya, perkembangan terakhir ini yang kita perhatikan melewat media sosial dan lain sebagainya, apalagi kasus-kasus yang terakhir ini, saya sebagai orang yang mengamati secara sosial, secara perilaku manusia, itu miris sekali melihatnya, itu miris sekali. Apa yang saya miriskan adalah kita seolah-olah kehilangan jati diri bangsa yang pernah didengung-dengungkan oleh founding father kita dulu, oleh Soekarno, terutama beliau itu. Bagaimana nation building ini dulu dibangun. Salah satu rohnya itu adalah memanusiakan manusia Indonesia atas dasar Pancasila. Kita kembali ke sana. Kita tidak perlu alergi dengan sejarah. Satu contoh umpamanya, beda pendapat. Beda pendapat itu boleh. Beda pendapat ini di dalam suatu ruangan atau beda pendapat sekarang kan banyak beda pendapat di medsos. Nah, beda pendapat itu sekarang sudah berubah mana esensinya. Yeah. Ada berbeda pendapat dalam pengertian real, ada yang berbeda pendapat dalam pengertian media sosial. Sebenarnya beda pendapat ini sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Contohnya BM Dia almarhum dengan Rosihan Anwar, itu sahabat karib. Bahkan mereka keluarga mereka itu setiap hari Minggu ada makan bersama, acara makan bersama. Tapi di media pada waktu itu, media koran itu, Merdeka punya BM Dia, Kedaulatan Rakyat atau Pedoman, saya lupa, itu punyanya Kedaulatan Rakyat, punyanya Rosihan Anwar. Itu
kalau istilah ini beradu argumen konsep, beda pendapat tentang konsep yang sangat besar pada waktu itu, tapi tidak menghilangkan persahabatan mereka. Soekarno dengan Hatta seperti apa? Beda pendapatnya, bahkan Hatta lebih baik mundur jadi wakil presiden, tapi persahabatan mereka tetap betul. Nah, kita ini baru beda pendapat. Yang miris lagi mau nyabut kumis, ngancam. Beda pendapat tapi ngancam. Punya etika nggak sih kita ini? Jadi nggak substansi artinya? Bukan substantif. Nggak ngomongin masalah yang dibedain itu? Bukan perbedaan pada segi apanya, tapi ketidaksukaan pada orangnya loh. Ini sudah nyimpang kita. Sudah nyimpang. Kita dengan istri saja bisa beda pendapat, tapi bukan berarti kita saling musuh. Contohnya, karena sudut pandang, beda pendapat kan sudut pandang. Nggak bisa sama kan semua manusia. Ya. Nah, kita kehilangan itu. Nah, beda pendapat itu kan kalau bahasa kan ada kamusnya, Rob. Ya. Kalau beda pendapat ini ada nggak pembenarannya bahwa si A yang benar gitu, ada kamusnya nggak? Oke. Saya sedang menulis sekarang. Ada acuannya gitu, bahwa ini benar. Saya sedang menulis sekarang. Di dalam filsafat ditemukan satu konsep, di tengah kebenaran itu mesti ada setitik kekurangan. Di sejumlah kesalahan pasti ada setitik kebenaran. Berarti tidak ada kebenaran mutlak dan tidak ada kesalahan mutlak. Salah dan benar bukan sesuatu yang dikotomi. Bukan sesuatu yang dikotomi. Tetapi sesuatu yang pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi kalau kita melihat orang berbeda pandang dengan kita, boleh-boleh saja dong. Ya, sama aja kayak kita ngelihat suatu gedung. Dipandang dari sini kata si A bagus. Dipandang dari sana kata si B bagus gitu kan. Jadi belum tentu sama kan gitu. Bagus. Walaupun gedungnya sama. Jadi objeknya itu tetap satu. Sudut pandangnya berbeda. Bisa namanya sama, tapi esensinya beda. Yang satu mengatakan bagus, yang satu lagi mengatakan bagus. Bagusnya si A dengan bagusnya si B itu esensinya beda. Nah, kita kehilangan itu sekarang. Nah, penyebabnya apa, Prof? Mental ini apakah karena pendidikan ataukah karena leader atau pemimpin-pemimpin kita sekarang ini menggiring opini yang gampang dibuat di medsos itu ke jalan yang hanya kuantitas daripada kualitas. Ya, terima kasih. Sekarang ini sedang terbangun ya, bukan dibangun, terbangun demokrasi follower. Apa, Prof? Demokrasi follower. Follower. Ya. Betul. Demokrasi yang follower. Banyak yang menang. Yang banyak itu yang benar. Walaupun followernya mesin. Ya kan robot itu kebanyakan. Nah, itu kan buzzer. Kita pun susun itu HP beribu-ribu, kemudian kita gerakin sendiri. Ya, dia akan bergerak sendiri. Robot. Nah, robotik seperti ini yang akan kita kejar. Nah, padahal ada satu yang hilang di sana, adalah kita kehilangan roh berbangsa, yaitu Pancasila. Berarti kembali kepada pendidikan dong, Bro? Bukan hanya pendidikan, tapi lebih kepada pandangan hidup. Kalau pendidikan itu kan cuma sarananya. Hanya sarananya untuk membangunkan pandangan hidup itu. Tapi pandangan hidup ini justru dimulai dari dalam lingkungan keluarga. Dari lingkungan keluarga. Mulai dari keluarga. Nah, keluarga ini kan sendiri saat ini kan sudah terbentuk yang agak aneh sedikit. Dia mengejar sesuatu yang bisa dilihat orang, dia lebih hebat dari orang lain. Kan kebanyakan gitu. Apapun caranya gitu. Nah, gimana cara memulainya kalau keluarganya sudah terbentuk begini? Kalau nggak dimulai dari pendidikan? Ini maksud saya tadi, pendidikan dalam pengertian pendidikan bukan pendidikan persekolahan, tapi pendidikan dalam arti luas. Jadi educational for all
Pendidikan untuk semua itu adalah dalam pengertian yang luas. Jadi untuk masyarakat juga, apalagi yang di sekolah, itu harus kita sama-sama bertanggung jawab terhadap generasi ini. Itu yang penting gitu ya. Nah, saya tanya kembali kepada kita restrukturisasi. Itu paling tepat barangkali. Disusun ulang. Tata ulang. Ya, ditata ulang kembali. Bagaimana sebenarnya? Jadi kita tidak perlu saling menyalahkan. Ini karena sekolahnya begini, ini karena keluarganya. Nggak akan selesai mas dunia ini. Yeah. Tapi kita harus mulai dari langkah-langkah kecil untuk memperbaiki ini. Langkah-langkah kecil itu salah satu hal yang gampang umpamanya. Judi online. Itu kan bisa diberantas kalau pemerintah turun tangan membuatkan program-program main di game itu kayak di Cina. Itu kan dia kooptasi oleh pemerintah. Disebarkan oleh pemerintah, bukan orang luar. Nah, kalau kita kan terbuka mengatasnamakan demokrasi. Saya jadi tertarik, salah satu kiai mengatakan begini, negara demokrasi itu datangnya dari barat, tapi mengapa Inggris tetap kerajaan, Jerman tetap kerajaan, kok enggak mereka juga dalam demokrasi, kok datangnya malah dari Amerika, padahal itu sumbernya dari sana. Kok saya jadi tergelitik secara filosofis, jadi yang membuat kok tidak memakai, kan begitu kan. Nah, kita jangan sampai Pancasila ini kita buat tapi kita tidak pakai. Nah, ini apa perlu itu lagi pendidikan Pancasila masuk lagi? Saya kira dan harus. Ada, kalau dulu kan kita kampus itu ada penataran P4. Harus, tapi bukan dalam pengertian model yang seperti itu, karena beda zamannya, beda tuntutannya. Zaman saya dengan zaman jenengan aja udah beda, apalagi dengan yang berikutnya, apalagi dengan yang cucu-cucu saya sekarang. Mereka harus dengan hal-hal yang kecil, praktis, tapi itu menyentuh untuk mereka. Saya sendiri bukan ahli pendidikan metodologi tentang itu, tapi ini adalah tantangan bagi programmer metodologi untuk membuat program-program untuk kembali menghidupkan ini. Satu contoh kemarin, peristiwa Rinjani yang memunculkan Agam Rinjani. Itu kan menjadi hero ya, menjadi hero. Padahal sebenarnya Agam itu adalah mengaplikasikan Pancasila secara tidak sengaja, tidak sadar, karena sudah menjadi belief dia. Contohnya. Jadi kehidupannya. Iya, kenapa kok? Saya di Jakarta, saya pengen nolong gitu loh. Kenapa? Ya saya pengen nolong aja, kemanusiaan aja. Dia nggak mikirin dampaknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab kan di situ. Saya kecewa malah di anggota DPR ada yang ngomongnya miring. Ini kok jadi kebolak-bolak. Ya termasuk itu BPPD. Badan apa itu? Ini penyelamatan itu kok dia nggak dapat rescue. Ya sumbangan itu kok kasihnya cuman ke si ini. Ya padahal belum apa. Iya, ngasihnya ke dia gitu, nggak ke sini. Kan dia juga nggak buat itu kan? Dia nggak buat. Bukan dia yang minta. Bukan dia yang buat dan belum juga diterima. Terus dia juga punya program bukan untuk dia, untuk Rinjani Rescue dan lain sebagainya, bukan untuk. Itu kan satu contoh. Hero baru dalam kemanusiaan. Menurut saya beliau itulah hero kemanusiaan. Yang ini mestinya pattern yang seperti ini di dalam masyarakat itu perlu ditumbuhkan. Ini yang kita kurang sekarang saya kira. Nah, pendidikan moral seperti ini dalam pengertian yang lebih luas seperti itu ditanamkan lewat Pancasila dengan bentuk apapun. Ayo kita pikirkan kembali melalui lembaga yang ada. Jangan hanya lip service, cuman di mulut saja, hafal Pancasila sudah selesai. Ya nggak tahu penerjemahannya, nggak tahu. Esensinya nggak tahu. Nah kalau kembali soal mental, Prof ya. 10 tahun dipimpin Jokowi yang ikonnya dia itu revolusi mental. Tapi kita justru mental kita memang terevolusi, tapi bukan yang positif, malah negatif gitu. Jadi orang beradu, konflik itu dipelihara gitu. Bagaimana
konflik soal ijazah, terlepas dari benar atau tidak, itu kan terpelihara sampai sekarang. Katanya kalau ditunjukin aja selesai gitu. Nah, ini terpelihara. Apakah ini memang strategi untuk menjaga algoritma supaya tetap dilihat atau trending topik terus? Itu juga jadi hal yang menurut saya mental juga jadi berubah. Bagaimana pendapat Prof soal revolusi mental ini? Kalau menurut saya itu memang diposisikan pada jargon. Revolusi mental itu diposisikan pada jargon untuk menarik, ya, bukan untuk dieksekusi. Bukan. Dia justru dialgoritmakan, dialgoritmakan, dipelihara. Ya, nah, bukan itu yang saya maksud. Jadi, oke, apapun mau dikasih nama apapun, terserah. Tapi, ayo kita kembali kepada Pancasila bersama bangsa ini untuk jangan kehilangan jati diri bangsa. Saya tidak perlu menyebut namanya. Ada negara tetangga kita yang sampai hari ini kehilangan identitas bangsanya. Saya tidak perlu menyebut, karena itu tidak etis. Kehilangan dia identitas bangsanya. Bahasanya tidak masuk bahasa mendunia, justru kita yang masuk. Kemudian banyak lagi hal yang baru-baru ini mengeklaim bahwa itu adalah kasus anak yang pemacu diri, pemacu pacu jalur yang di sungai itu kan, nah, itu kan yang begini-begini itu kan itu menjadi mendunia. Perahu itu kan, balapan perahu itu. Balapan perahu itu malah sekarang baru tadi pagi saya dapat informasi itu diklaim bahwa budaya Malaysia. Bahkan kehilangan arah bangsa ini. Kita jangan sampai seperti itu. Kenapa? Kalau itu yang terjadi, waduh. Jadi kalau menurut Prof Jarwo, setelah kita bicara tadi soal mental ini harus dilaksanakan, bukan sekedar jargon. Ya, Pancasila itu harus dieksekusi, bukan sekedar dibaca. Ya kan? Dan anak-anak sekarang tidak seperti itu. Metodologi apa yang menurut Prof Jarwo bisa kita jalankan dalam waktu dekat ini? Saya bukan ahlinya metodologi itu. Karena begini, setiap zaman punya orang, setiap orang ada zamannya. Nah, sekarang ini zamannya generasi alfa. Generasi alfa ini orangnya cuek, praktis, dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya memerlukan satu pendekatan yang sangat berbeda dengan kita. Nah, ini tugas para metodologi. Tugas para penggiat metodologi pembelajaran untuk menciptakan satu metode yang bisa cocok untuk generasi ini. Nah, saya nggak punya ilmunya pada wilayah itu, tapi paling tidak ini menjadi warning. Jadi bukan berarti metodologi yang di barat itu selalu baik dan selalu bisa tepat guna, enggak. Jadi dia juga punya kelemahan. Ya, oke, Prof. Ya, artinya metodologi ini ahlinya lah yang harus coba membuat. Tapi kan soal persoalannya kan sudah kita bicarakan tadi kan, persoalannya seperti ini dan harus ada jalan keluar. Nah, ini juga mencakup kan, mental ini mencakup juga soal tenaga kerja. Ya Prof ya, soal tenaga kerja kita ini baik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Yang di luar negeri yang berpendidikan kurang hanya mengejar income yang besar. Akhirnya banyak yang terlantar juga, ada yang dikurung untuk bermain judi online itu, ngurusi judi, ada yang macam-macam, nggak bisa disiksa gitu kan, macam-macam. Nah, yang internal yang ada di Indonesia juga mentalnya kan lebih banyak nuntut daripada kewajibannya gitu. Saya lihat, apakah ini sama dengan mental-mental yang tadi kita bicarakan? Itu tadi karena kita kekosongan di situnya, di dunia pendidikan kita tidak meng-create tanggung jawab itu lebih dulu daripada kewajiban itu lebih dulu daripada hak. Bukan. Tidak meng-create kewajiban dulu. Sekarang malah kita meng-create hak kan, kebanyakan. Kita menuntut hak dulu baru kewajibannya belakangan, kan kacau. Berapa gua dibayar gitu. Tapi kewajibannya dulu baru haknya dituntut.
Nah, tapi juga kita nggak menutup mata. Ada orang sudah melaksanakan kewajiban dengan baik, haknya tidak diberi. Ada juga. Iya, Nah, maka lagi-lagi kita tuh kehilangan ruh sebenarnya, ruh berbangsa dan ruh bernegara ini. Apa ya Pancasila itu? Contoh kalau jadi anggota DPR ya jangan cuma mangap aja lah. Iya. Mangap juga pakai etika gitu. Ya, kalau DPR kan kembali lagi karena mereka ini di bawah parpol. Jadi repot lagi. Nah, Apapun lah. dia mangap kok parpolnya nggak ini kena ini. Ya apapun lah, tapi kan dengan cara, bukan dengan seenaknya gitu. Terus menafikan orang. Seperti yang kemarin orang sudah susah-susah jadi pejuang kemanusiaan, bukan menghargai, malah memberikan cap dan lain sebagainya. Itu kan nggak pas. Apa sih sekedar menghargai? Itu ada pembicaraan yang bisa dibicarakan di belakang kursi, tidak harus di muka kursi, kan istilahnya begitu. Nah ini kita yang kekurangan itu gitu. Ya kita harus jujur, harus polos. Ya polos bukan berarti telanjang. Itu kita bedakan. Gitu. Harus transparan bukan berarti telanjang. Harus ada etika gitu. Saya kira gitu. Ya, artinya yang bisa kita simpulkan dari perbincangan dengan Prof. Jarwo bahwa mental anak-anak sekarang ini harus cepat juga direformasi atau direstrukturisasi kembali dengan metodologi-metodologi yang dibuat oleh ahlinya yang bukan berdasarkan kepentingan para penguasa tentunya. Jadi ahli itu harus membuat berdasarkan kepentingan untuk generasi penerus bangsa. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.